Nah, memang kamar eta kamar nu sabelah luar eta jeung sendaku kosong. Oh, Ya, kita lanjutkan ya. coba dimana pot ayat tuh cerita. Ya, sobat. Pernah anu kali itu mah. Tah aya oge di urang teh kieu. Jadi di cerita di baturannya cerita dari teman. Jadi dia teh lagi ke gunung di Cicalengka apa sih kita tak bisa deh. Ya. Ke daerah sana lah. Nah, jadi waktu itu teh sebetulnya mah ada mungkin sekitarnya mah 6 sampai 7 orang lah mau camping gitu. Nah, tapi posisi teh berarti kayak mendekati maghrib, terus yang berarti yang ketinggalan itu 2. Nah, tapi yang tadi mungkin sekitar 4 atau 5 teh ngeliat si 2 anjing itu karena mereka teh bawa logistik, bawa tenda, bawa kayak bahan-bahan makanan lah yang 2 anjing itu. Mereka teh kayak mungkin tadi debatnya teh dia mah udah di depan cenah. Ada yang ngeliatnya gitu, udah di depan mereka mah yang berdua itu mah cenah. Tapi ada yang bilang di belakang gitu lah. Tapi intinya mah akhirnya mereka teh terusin gitu ya, anggaplah tadi ke tempat kemahnya. Ternyata pas di tempat kemah nggak ada. Maksudnya nggak ada, makanya kan mereka juga ada panik soalnya kan udah mulai agak malam kan, maksudnya udah mulai gelap. Sedangkan tadi yang bawa logistik nggak ada gitu. Mereka kemana sih, nah ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya mereka udah sempet kayak cari-cari mungkin di malam itu teh, cuman kayak mentok karena udah mulai agak gerimis hujan juga. Jadi ya udahlah mereka teh menyudahi untuk pencarian. Menyudahi betul. Nah, terus itu versi yang tadi berarti versi yang itu. Nah, versi yang berdua ini mereka teh kan nyari tadi si temennya yang lain kemana, tapi karena tadi udah mulai agak gerimis juga, jadi mereka teh kayak udah kita bikin lah tendanya berdua gitu. Karena nggak tahu juga harus kemana gitu kan. Tadi akhirnya mereka bikin si tendanya, terus mungkin tadi yang nggak banyak untuk masak atau segala macam enggak, jadi kayak soalnya udah agak malam juga kan. Akhirnya mereka bikin tenda, terus berdua di dalam tenda. Nah, pas di situ mungkin pas anggaplah hujan udah agak beres. Nah, pas tengah malam teh itu teh sebenarnya mah mereka mah bukan di titik si kemah, bukan, karena kan mereka mah nggak tahu jalan juga. Tapi yang bikin mereka agak takut teh pas di malam itu kedengeran di luar tenda teh rame, banyak orang. Nggak suka dunia lain. Ya, jadi maksudnya emang rame wes nih. Yang tadi tempatnya kosong tuh rame. Ya, jadi nggak, jadi udah mah bukan di tempat kemah mereka teh. Jadi anggaplah kemahnya teh kayak di posisi di jalan atau misalkan di gawir di samping lah gitu ya. Juga pas mereka teh kan pas bikin tenda juga udah ngeliat emang gak ada siapa-siapa. Belum pas udah ditutup, pas udah beres hujan juga, mereka teh kayak sempat udah tiduran cenah. Pas agak kebangun teh saling lihat-lihat, saling lihat, terus kayak kedengeran kan di luar. Ya kedenger. Jadi kayak rame weh. Kayak banyak orang di luar teh. Gitu. Tiba-tiba pas di malam itu teh. Pas tiba-tiba di malam itu ya udah mereka teh akhirnya di malam itu teh nggak bisa tidur, jadi kayak cuman berdua weh diam weh karena ya bingung lah, maksudnya kayak bener-bener takut gitu. Tapi nggak dilihat. Nggak berani lihat, mereka teh nggak berani lihat. Soalnya si suaranya teh emang jelas kedengeran pisan sama berdua teh real, jadi bukannya emang mimpi yang antara sadar. Nah, ini jadi mereka teh pas lagi tidur ngebangun terus kayak kedengeran kan di luar ya. Jadi untuk ngobrol juga jadi nggak berani, jadi bisik-bisik aja di dalam tenda teh. Gitu. Akhirnya ya udah pas besok paginya mereka mah langsung turun aja ke bawah, jadi nggak nyari teman yang lain si berdua itu teh. Ternyata yang tadi yang sisanya yang berempat itu udah di pos duluan, terus kayak udah mulai tim apa disebutnya tim SAR di gunung itu tuh untuk mau nyari awalnya mah gitu. Nah gitu paling dari teman ceritanya teh. Tapi nah hanya jadi kan tadi tipikal cerita teh adalah orang nu istilah nama masuk ke dunia lain lahnya. Ya, gimana tuh sih? Ya mungkin ya. Nah, tapi orangnya sering dengar juga cerita-cerita kayak gitu teh dengan versi yang berbeda. Misal ketika di jalan gitu, penuh tiba-tiba seperti di pasar rame. Jadi orang mah untuk hal-hal yang kayak gitu teh masih belum terpercaya sebetulnya teh. Iya. Apalagi dengan cerita-cerita kata orang. Nah. Jadi
gambling lah, masuk gambling deh karena belum pernah menyaksikan langsung. Oke, Saya punya cerita nih. Ini nggak sudut logikanya sebelah mana? Iya. Ya. Karena ini ada yang mengalami, ada yang menyaksikan. Jadi ceritanya ya badak orang-orang ya nama badak Ngora-orai. ya Nama komunitas ngora-orai. ya sebut saja lah ya teman-teman lah di tongkrongan ya. Jadi kita tuh punya ide mau bikin base camp terus punya usaha. Iya. Usahanya tuh cuci motor. Iya. Ya, pencucian motor di daerah Bandung perbatasan kabupaten. Iya. Ya, Derwati. Tahu nggak? Derwati. Iya, Derwati Dibagi tahu. Yang sananya Sapan. Betul. Kontraklah rumah. Si rumahnya teh memang udah agak tua, cuma memang sudah dapat kan tembok. Cuma si WC-nya masih setengah tembok ya. Nah itu udah 2 tahun dari tempat ini, udah 2 tahun gak ada yang ngontrak. Jadi posisinya memang sangat lembab. Nah kontraklah oleh kita ya, karena kita kan mau bikin bisnis. Iya. Ya modalnya kan pakai buat modal usaha, buat modal tempat. Adalah tempat yang pinggir jalan, tapi nggak terlalu makan budget. Affordable lah. Ya. Gitu. Nah akhirnya kita buat sistem piket di sana. Jadi gantian, kadang-kadang gantian piket. Ya. Nah ada kejadian kita habis rapat tentang komunitas, ya, tentang apa pokoknya keberjalanan usaha. Akhirnya ada 4 orang yang masih standby di kosan tersebut atau kontrakan tersebut. Ini baru 3 hari kontrakan tuh ya. Iya. Memang ini kejadian pertama, tapi sudah itu ada efek domino, banyak kejadian. Nah kejadiannya, sebutlah si teman saya itu si Ate ya. Si Ate ini dia yang paling banyak sering, jadi dia yang mukimnya lah. Iya. Ya, dan digaji dia juga Kuncen. ya, dan dia yang jadi pencuci motornya Begitu. Ate itu. Nah teman saya satu lagi GF, ini berempat ya, ada Ate, Apa teh? ada Apa Ate, teh? Bruno Mars. ada Ate, ada GF ya, Iya. sama 2 orang lagi saya lupa. Batan lah tidur di ruang tengah ya, Iya. agak kamarnya hampir lebih besar dari ini lah, tapi memanjang. Iya. Ceritanya udahlah jam 2 tuh pada tidur. Iya. Ya kan? Lampu teh nggak dimatiin. Iya. Lampu nggak dimatiin. Tidur lah. Nah tiba-tiba pas udah sholat subuh pada bangun, ya kan? Iya. Kemudian udah sholat, pada cerita tuh ngobrol. Si Ate cerita bahasa Sunda nih ya. Ini orang mimpi tino pona orang mengiri jelas ya, melihat jelas ketika gilir itu bahasa Sunda. Oh iya. Terbangun tengah malam, Iya. ya kan? Ya, pas bangun itu di depannya itu ada seorang wanita. Iya. Ya, mukanya agak buram, Iya. tapi rambut panjang. Ininya merah lah, tapi agak ada darah-darah. Iya. Di lidah agak panjang gitu lah. Dan rambutnya berumbai ke depannya gitu. Iya. Tapi tidak menutupi seluruh wajahnya katanya gitu. Dan itu terjadi beberapa menit ya. Sampai si Ate itu diam aja menikmati wajah yang indah Bukan dan juga. tidak bisa gerak, tapi dia melihat. Nah si GF dia juga terbangun gitu kan. Nah, ngadap ini kan Ate ya, dia tentunya gini si GF teh ngadap kiri. Nah pas dia terbangun dia lihat di atasnya si Ate merinding. Di atasnya si Ate ada perempuan, rambutnya panjang, podas lah gitunya, Iya. kundi lah gitunya, lagi liatin si Ate kayak gini, perempuannya ada di atasnya. Terus si GF langsung berbalik ke belakang, ya bodo amat gitu ya. Nah ketika si Ate cerita langsung divalidasi oleh si GF. Gitu. Benar. Pada saat itu tidak ada yang mau lagi mukim di sana. Jadi usahanya cuma bertahan sebulan bro. Bulan. Ya 2 bulan lah. Di sistem piket itu ya banyak kejadian. Ada si UJ ya. Iya. Itu anak orang Jatinangor tuh. Ya. Iya. Dia itu kan ya sekolahnya nggak lanjut. Terus dia kasih kerjaan lah sama kita kan.
Iya. Sok nyuci sambil nungguin baskem. Si Uje mah jadi nggak diceritain kejadiannya sama si Uje. Tapi si Uje mengalami. Jadi dia teh merasakan ada yang lewat di dapur. Jadi posisinya kan ini tempat cuci ya, halaman. Ini ruang tengah, Iya. tempat parkir motor juga di tengah teh. Ini kamar besar, ini kamar kecil. Nah, ini Ini apa ini? Nah ini kamar mandi. Oh, iya. Ini ke dapur. Nah ini WC. Oke. Ya. Nah. Apa namanya? Siapa lagi? Si Uje. Nah si Uje itu ya. Si Uje itu dia suka melihat bayangan. Nah, kemudian tengah malam ya, dia lagi ngerokok di kamar yang depan. Iya. Tiba-tiba buku. Posisinya partnernya lagi tidur di sebelahnya. Udah lama. Ya dia masih begadang main ML atau apa. Tiba-tiba buat si kopi. Dia nyarilah sumber baunya. Tiba-tiba ada di kamar yang besar. Ada kopi benang linyu. Ini kopi dapat nyeduh gitu, kopi hitam. Bahkan kalau di basecamp suka disediain kopi buat anak-anak. Iya. Tiba ada satu gelas ada kopi. Iya. Tapi merinding dia. Iya. Ya, jadi dia nggak mau tahu. Saya juga jadi merinding soalnya saya juga punya pengalaman Iya, asli. dia nggak mau tahu. Langsung dia tidur. Iya. Dan nggak bisa tidur ya. Iya. Merinding gitu. Sampai kejadian ngerep-ngerep sama. Tapi dia nggak lihat apa-apa, cuma pas pagi diceritain sama rekannya ya. Akhirnya memang diceritain pengalaman saya. Akhirnya dia cuma kerja 1 hari boy. Yang mau lagi kerja di sana boy. Bok. Ya itulah. Ngomong-ngomong tentang kopi, saya juga ada pengalaman kayak gitu Nah, mirip. Jadi di rumah orang tua saya, memang rumahnya juga jarang dihuni ya. Nah, terus waktu itu intinya ada tukang bangunan saya langganan ngebenerin keramik di rumah itu teh. Nah, terus intinya saya lagi ke situ, terus saya teh ngeliat kan dia belum ada kopi. Saya bikinin kopi, ya kan, bikinin kopi. Sebentar di meja, di meja. Nah, habis itu saya kan keluar sebentar. Nah, pas balik lagi ngeliat dia lagi minum kopi. Saya bilang sama dia, ya kan, Om, bikin kopi. Kan tadi saya nggak disimpan kopi di dia. Lah emang gitu. apa? Emang tukang ngopi. Iya. Nah, saya bilang, lah kenapa? Lah emang apa? Beneran. Lah kan saya, nah, Om kenapa bikin kopi? Kok jadi bodoh ya? Emang apa? Beneran. Ya. Terus intinya waktu itu saya bilang, kenapa bikin kopi lagi? Kata saya gitu kan, kopi yang tadi emang udah habis. Kata dia teh, orang itu mah si kopinya juga udah nggak ada. Maksudnya emang ada si gelas yang saya bikin teh, emang ada si gelasnya. Tapi si kopinya tuh nggak ada, habis Betul, kopinya betul. teh. Tumpah nggak ada tumpah, cuman kita berdua di situ. Waktu itu teh, Tapi yang bikin kopinya saya yang bikin kopi. Merinding Jadi nggak? saya bikin kopi kan. Ya, kamu disini merinding nggak? Iya enggak? Waktu itu kita berdua merinding. Properti. Waktu itu kita berdua, saya sama si Kul itu merinding. Soalnya emang bener-bener sepi si rumah itu teh. Jadi cuma kita doang. Kayak nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada orang lain di situ yang tiba. Karena juga kayak nggak mungkin si kopi teh, kalaupun diminum langsung habisnya cepat itu gitu. Panas. Soalnya masih panas. Saya kan biasanya kan kopi Dan hitam si gini omnya biasa. nggak kayak Panas. ekspresi panas nggak ada. Nggak ada, nggak mungkin. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba Nggak ada ekspresi habis. panas kan ya? Nggak ada. Jadi Gimana Karena- kalau ekspresi panas minum kopi pak? Ya, biasanya kan gitu. ya, ya. Lanjut pak. Jayus pak. Ini saya berada di tengah-tengah podcast kepala 30. Jadi wajar. Tapi di hari itu emang bener-bener kita kayak langsung kayak siapa yang minum gitu. Oh, udah terlalu merinding pak, itu biasa. Oh biasa ya, Tapi lumayan lah. Karena berbicara tentang kopi. kopi. Gini nih, gimana ya pengalaman? Iya. anak- Coba dari cepot gimana Ya. cepot. Tadi kan kurang kurang percaya sebetulnya sama yang kayak gitu ya. Ya. Cuman pernah dapat cerita dari kakak. Di kakak teh pulang kegiatan malam-malam dari Kakak yang kampus. berapa nih? Nah, kakak yang pertama perempuan.
pulang kuliah kalau nggak salah ya, kado pas SMA. Jadi di Majalengka dulu belum ada kendaraan umum yang banyak, Iya. yang adanya becak kayak gitu, belum ada ojek dan lain-lain. Nah suatu saat ketika naik becak tiba-tiba di mulut gang bara tiba-tiba dia Klimaksnya di mana ya? Klimaksnya di mana? ada nanti tiba-tiba di mulut gang ada perempuan yang nyegat Iya. becak itu. Iya. Dilihatnya jalannya mau ikut ya, perawakannya tuh cantik, putih, bersihnya pakai baju Iya. SMA itu sih. Tapi karena bingung si teteh urang mau gak mau yang ajaknya kasihan ya. Gimana ekspresi bingung itu teh? Wah ya, apa lah gak dikasih tahu ya bisa gitulah. Gitu. Nah akhirnya masuk aja ngobrol. Nah dikasih tahu namanya, tadi saya lupa ya mas. Iya. Dikasih tahu namanya siapa. Sebut saja sekolah di mana. Mawar. Sebut saja Mawar. Iya. Mawarnya sekolah di sekolah Rumahnya di A mana? gitu dan lain-lain. Sampai akhirnya pas sampai tujuan si perempuan itu minta turun, tapi turunnya aneh, bukan depan rumah, bukan depan gang lagi, tapi depan jembatan, di jembatannya. Nah pas turun si bapak becaknya gak nagih uang, si itu tehnya gak nagih uang, maju lagi aja. Nah karena penasaran kan, bingung juga ya, perempuan Iya. sok cantik, Iya. SMA malam-malam Iya. sendirian gitu, nggak ada ini. Tiba-tiba turun di jembatan ya, tujuannya kemana gitu. Pas ngelihat penasaran mau ke belakang, udah nggak ada si perempuan itu gitu. Iya. Udah nggak ada, sampai akhirnya diturunin aja. Yang apa? Nggak beca kan, belum ada angkot. Iya. Diturunin ke depan rumah nenek orang. Nah udah turun, pas mau bayar, si bapaknya gak banyak omong itu si bapak becaknya gak banyak omong, gak ngasih tahu harga dan lain-lain, terima aja terus pergi aja. Nah di pas pulang pas masuk ke rumah nenek ditanya sama nenek Iya. Dari mana ya, dijawablah kegiatan dan sebagainya, terus diceritain tadi ada perempuan yang ikut tengah jalan namanya Mawar, sekolah di SMA A. Dan ternyata di siang itu orang itu diberitakan udah meninggal ya, dengan kondisi dengan nama Mawar, sekolah di sekolah A, di jembatan itu. Nah orang nggak tahu ya kejadiannya Kan apakah maksudnya itu kan cerita kakak yang ngalamin, itu bukan saya pribadi. Jadi ya ini mah cerita aja. agak Gitu. membingungkan ya dengan konsep keimanan saya. Gimana ya? Kak? Kalau orang meninggal itu kan ya lebih Gimana? dalam kan, alam barzah. Nah ya Itu terus sorry. terus sorry kakak saya buat apa bohong cerita Kan memang ada yang bilang dari kita lahir udah Jin. ada jin yang Korin. ngikutin, jin korin ya. Jadi si Atau jin korin memang- itu bisa menyerupai persis seperti ya orang yang kita orang yang dia Tuh. sama Ya, atau memang jinnya memang sengaja wae jahil yang mau membuat orang-orang itu takutan nahnya. ya Dia memang siap supaya isu itu terangkat. Bukan ketakutan, jadi ngasih sinyal untuk mayatnya di sini. ya bisa jadi Oh, bisa. ya Memberikan tahu, Ya. berikan info. itu cerita lama sih maksudnya. Jadi ya begitu begitu ceritanya, dapat cerita. Dan yang paling saya takutkan mah maksudnya lebih kepercaya jin-jin yang menyamar seperti manusia daripada kuntilanak, pocong gitu. Tapi kan penyamaran jin itu kan bisa menyerupai suatu frustrasi yang kita tapi pilih. emang merinding sih. Nah. Sebenarnya emang merindingnya kalau posisi saya juga pernah, maksudnya posisi merinding teman padahal lagi barengan sekitaran 10 orang gitu ya. Lagi forum gini biasa. Terus tiba-tiba satu orang mulai agak aneh, jadi dia kayak gitu, agak gitu ya. ada yang nyelap. Satu orang itu ya saya juga tanya kan Jadi, apakah dia sakit apa gimana. Enggak, sok mau ngerokok enggak gitu kan. Saya bilang yaudah sok atau ke kamar mandi aja gitu, cuci muka. Pas dia balik dia jongkok di depan dispenser, langsung saya noel ke yang sebelah saya colek gitu kan, samperin tuh yang anak itu gitu ya. Pas dia nyamperin ngobrol sebentar, balik lagi ke saya. Pas balik lagi ke saya dia bilang si yang ini itu kayaknya dia bilangnya mau kesurupan. Pas saya noel lagi gini langsung kesurupan. Jadi kesurupannya langsung kayak gitu, langsung yang bener-bener suaranya berubah pisan. Ini juga emang pengalaman disebutnya mah baru ya, karena
sebenarnya mah baru teh Berarti tersaksikan langsung di dunia nyata ya. Apa-apa. Sebenarnya mah saya teh dulu waktu SMA Hmm, pernah iya. belajar tenaga dalam. Emang di dalam tenaga dalam itu teh si aplikasinya teh bisa masukin Betul. jin langsung ke mediator Masukin botol kecap gitu. Jadi memang udah sering dulu juga, cuman itu mah kan lagi latihan ya. Jadi maksudnya kayak kita kan banyakan juga siang-siang, jadi nggak ada lah si merindingnya teh. Juga itu mah kan simulasi istilahnya mah. Nah kalau yang itu mah emang kejadian bener-bener kelihatan gini pisan, biasa lihat di video di TV gitu ya. Ini mah emang bener kayak wah bener suaranya tuh bener-bener nggak di luar suara yang Kebiasaan, orang di itu luar heeh. haikal. Kayak gitu. Seperti Terus suara orang berbeda. si matanya juga emang yang kayak bener-bener kayak bapak ini. Iya. Coba Belok. jadi kayak bener-bener lebar pisan. Makanya waktu itu saya kan itu sekitar posisinya itu ya jam 10, posisinya itu 10 malam. Saya langsung ngeliat kayak yang lain, kayak langsung pada panik kan. Langsung pada panik. Langsung tutupin matanya aja. Karena saya sendiri juga emang pas ngeliat matanya tuh aku bener-bener yang langsung merinding lah gitu waktu itu teh. Kan si badannya juga agak gede nih kayak apa ini kan. Jadi pas ngamuk itu kan wah langsung ditahan sama yang lain. Ada yang langsung buka YouTube kayak ayat ruqyah kayak gitulah. Ada yang sambil baca ayat kursi gitu waktu itu teh. Itu sih. Nah cuman nih memang yang paling ngerinya mah jadi waktu itu teh anggaplah udah keluar teh si jin pertama karena patokannya teh suaranya udah beda sama jin yang kedua teh gitu. Jadi pas yang pertama, yang kedua memang ada lucunya pas yang jin yang kedua teh pakai bahasa Cina. Yang lucunya mah pakai bahasa Cina weh. Tapi dia ngomong bahasa Cina. Saya nggak bisa nyebutin ulang tapi dia emang pakai bahasa Cina. Contoh. Nggak bisa nggak bisa tapi intinya dia pakai bahasa Cina. Kenapa nggak Random bisa, bisa nah. Random pisan emang. Pak? Takut nggak lucu ya, Pak? Waktu itu teh gitu kan juga sempet ngomong pakai nada atau pakai suara kakek-kakek gitu teh. Sempet yang pas di kakek-kakek itu saya tanya kenapa dia bisa tadi kesurupan. Kata si yang kesurupan itu bilang di kamar mandi dia teh memang diam ya teh si jin itu di kamar mandi. Si orang itu teh emang bilangnya mah kosong lah gitu. Waktu itu. Nah, tadi yang titik yang agak justru yang bikin rinding yang keduanya teh pas pikiran itu udah beres. Saya teh bilang sok lah udah pada duduk weh gitu di kursi gitu kan. Tinggal saya sama dia sama satu lagi ada yang nemenin di sini di samping. Pas saya udah kayak ngajak dia untuk ngobrol lagi untuk aja wudhu lagi gitu ya. Terus tapi si nadanya teh udah ngomong kayak biasa. Bahasa Arab. Enggak, Oh, enggak. nada biasa, komunikasi biasa, suara udah biasa, mimik muka teh udah nggak kayak yang sebelumnya gitu. Berarti jinnya udah hilang udah. Ya mikirnya tuh gitu saya teh kan. Makanya udah nyuruh yang lain untuk duduk kan. Tapi pas posisi saya teh gini bilang ke dia, sok atuh kata saya teh, dia teh biar cepet beres ini acaranya. Dia kan punya istri sama anak, ya kan. Nah, terus yang sebelah saya ini bilang, tanyain, anak kamu siapa namanya? Tiba-tiba dia langsung ketawa kecil kayak gitu. Kayak tiba-tiba si ekspresi mereka tuh kayak itu langsung saya normal gini nih. Ya. Coba simulasi, coba tanya. Anakmu siapa, Bang? Itu langsung gitu, oh langsung gini, Merinding. langsung gitu. Jadi langsung bener-bener awalnya mah normal gini pas kayak terus itu wah saya teh langsung kayak merinding kan di sini teh. Jadi yang kagetnya teh dia bisa menguasai si tubuhnya gitu. Jadi suaranya sama, ekspresinya sama, ya kan. Makanya saya langsung kayak, waduh ini mau sih udah bingung pisan. Soalnya bingungnya teh kayak segala macam cara udah dicobain. Waktu di malam itu teh yang jadi soal juga gini masalahnya si kita teh acaranya teh di lantai 4 sekolah. Jadi kalau misalkan anggap dia teh kesurupan terus diangkat ke bawah, diangkutnya mau gimana gitu. Si badannya juga gede. Jadi ngelewat tangganya teh berapa tangga gitu ke bawah teh. Jadi kita teh kan bingung pisan ya. Apalagi malam-malam jadi si sekolah teh anggap yang nyala teh lantai 4, lantai 3 2 ya mah mati gitu si gedung teh. Makanya agak bingung juga mau diturunin kan nggak bisa kan. Makanya pas di situ akhirnya saya minta untuk ngobrol sama si anak ini gitu. Jadi saya teh bilang sebut aja namanya
Wow. wow. Saya teh bilang kan, wow, saya pengen ngobrol. Jadi saya bilang saya pengen ngobrol sama yang namanya wow, saya bilang gitu. Jadi si Jin itu ya teh. Jadi saya teh bilang mana yang kesieun ke Allah, saya teh bilang gitu. Kan mana keduna lain di dia tempatnya. Saya teh bilang kayak gitu kan. Sok lah cik saya teh keluar weh. Sempet yang agak merinding juga teh pas temen teh dia babacaan ya kayak macam ayat kursi lah. Dia bisa nyebutin dari A sampai Z-nya si ayat itu gitu. Si ayat kursi. Lebih jago sampai dia teh ketawa. Jadi udah mau dia teh nyebutin, dia teh langsung ketawa. Orangnya lebih apa cenah gitu mah. Gitu. Tapi bukan yang jin terakhir ya. Yang jin yang sebelumnya itu kayak gitu. Udah mau lebih Cina dong. Udah mau lebih apa? Ente yang si kakek-kakeknya. Udah mau lebih apa cenah gitu mah ngomongnya gitu. Pas yang terakhir ini makanya bingung pisan kan. Akhirnya saya minta udah kayak ngobrol yang si A, yang si wow, seperti gitu kan. Akhirnya sempat kayak diam dulu, nge-delay, terus dia langsung ngomong lagi kan. Terus saya bilang, saya lagi ngobrol sama siapa? Ya ini wow A, gitu bilang teh. So atuh keluarin sendiri, saya gitu kan. Tunjukin di mana si posisi jinnya, saya bilang gitu. Dia bilang tuh di sini, ini asal berat pisan, bilang gitu. Ya, ini asal berat pisan, pang bantuin. Dia tuh bilang kayak gitu. Sok atuh dari kamunya sendiri minta sama Allah, saya digituin kan. Udah itu mah mending nggak pakai bacaan, pakai Bismillah unggul. Bacaan eta teh. Oh, bisa. Kumaha sih? Bacaan sih gak ustaz-ustaz di film kan. Kita apa eta kan? Ustaz bismillah. Oh iya. Itu nanti Bismillah ya Allah keluarkan lah gitu lah. Nah HTP-nya gitu kan. Diusap lah intinya waktu itu. Damang. Belum beres. Akhirnya dia bilang lagi kan, di mana deui kata saya teh kan. Dia bilang di sini aya seberat pisan. Kan kasih rambutnya teh kayak bener-bener dijembut gitu, dijembut sama dia sendiri kayak wah kayak ekspresinya teh. Gitu pas terakhir teh. Akhirnya pas udah beres itu karena si forum itu yang belum beres kan, emang saya teh di hati teh ngedoa ya Allah itu beres soalnya memang si forum itu kan selesainya isi malam ting saya teh, jadi harapan saya jam 11 itu udah pulang kan. Akhirnya itu kan sekitar jam 10-an lah, dari jam 10 setengah 11. Akhirnya saya bilang ke yang lain, kita tetap lanjutin sampai beres, saya bilang gitu, jangan langsung pulang, soalnya kalau pulang pasti pada panik pulangnya kata saya gitu. Udah weh kita harus yakin kalau posisi kita tuh lebih baik dari mereka bangsa jin maksudnya. Jadi kita jangan mengumpulkan mereka. Jangan, jadi saya bilang kita tetap di sini. Saya bilang gitu. Ya. Saya bilang gitu, kita tetap di sini. Kata saya gitu, tenang aja insya Allah ada Allah yang ngamanin kita mah. Saya bilang gitu. Jadi yang lain juga akhirnya jadi pada lebih pede lagi. Awalnya mah udah pada muka-muka takut semua itu teh. Awalnya mah akhirnya udah beres ya udah kita normal juga sih pulang mah ke Balakumpat. Wah Cilaka pun Balakumpat kan bisa laku oke kata enggak. Gitu dong yang nanti. Iya. Ya. Gitu sih ya teteh. Tapi itu pengalaman yang mudah-mudahan sih sekalinya, mudah-mudahan sekali sih, mudah-mudahan mah sekali. Jadi sih punya pengalaman ya. Ini podcastnya terlalu lama nanti. Ya nggak apa-apa. Apa? Nah jadi berbicara kesurupan ya. Ini kejadiannya ini lagi. Ayo we merinding. Lihat. Mana? Ini ada. Wah. Ada bulunya. Jadi ini true story. Saya mengalami. Jadi kejadiannya itu sekitar 1,5 bulan yang lalu. Nah, jadi ceritanya adik saya tuh kerja lah di teman saya ya. Teman saya tuh punya perusahaan kayak game. Apa namanya? Game. Apa ya? Game. Ya, nah ada manajemennya lah. Ya. E-sport. Ya, bukan. Ya jadi E-sport. jadi joki. Oh, joki. Nah, kan di Pro bisnis player ya, pro player. pro player. Nah, saya masuk udah berjalan 1 bulan lebih. Nah, tiba-tiba dari situ keluar dari grup si perusahaan game itu. Nah, yang mengelolanya itu kan teman saya. Iya. Dia telepon. Bro, yuk. Ya abang, tiba-tiba keluar, terus telepon ke orang, dia nggak jawab, ada curi bahasa Sunda. Dia nggak ngejawab, malah nangis. Gitu. Terus ngomong ingin panggil si Akang itu saya kalau di rumah panggil Akang. Gitu. Nah, singkat cerita, ya udah pilih nih. Siga nama, ini mah kesambatnya, pilihnya, gitu kan. Nah, di rumah saya itu ada di kabupaten ya, di Sapan, katanya. Ya. Diguluduk saya
oleh saya ke sana gitu. Di Guludug. Digeruduk ya, jadi langsung Apa ya? Ditemui. ya disidak langsung. di sini. Saya langsung kontak, ayo kita ke sana. Posisinya jam 7 malam lah. Iya. Ya. Posisi siapa nih? Tahulah siapanya, banjirnya. Iya. Paksakeun lah. Saya paksain ke sana. Kan di sana mah kendaraan juga pakai perahu ya. Primitif sekali. Lumayan Pak di sana. Oh banjir. Banjirnya tuh sedada Pak. Sedada Pak, banjirnya lumayan. Sudah ada. Sedada bebek Pak. Tang telepon. Lanjut. Ha lucu Lanjut ya. Ya. Lanjut. ngomong jorok. Jadi ya saya sudah sampai rumah, ya kan? Terus orang tua saya salim, kemudian mana sih abang? Ke atas lah. Sel ini kayak gimana Pak? Hmm? Selnya. Ini Mbak. Nah jadi saya ke atas Pak, saya ke atas ya, karena dia suka main gamenya di atas. Nah dia lagi mungkin pergi agak ngelamun. Terus pas ketemu saya, alhamdulillah ya Kang, ini ngobrol lah. Nah, dia ngobrol curhat, sampai baru aja ngobrol udah nangis. Ya. Panas, dada panas, udah panas Kang, udah saya panas, udah tahu udah 3 hari panas terus. Gitu, ya. Terus sebelumnya itu ada kejadian. Jadi kan dia biasa begadang di atas, terus kata-kata yang kalau main game biasanya joroknya anjing coplok dan wah kata-kata jorok lah. Nah satu waktu ketika dia main game, ya dia melihat ada bayangan hitam terus Ream. di ini buat di rumah Iya. Ya. Terbayang gitu maksudnya. Terus kan tahu ya di ruang di tingkat kedua kan saung itu kan, jadi kan tidak saya bikin saung nih, jadi Hebat ya boy. jadi pakai cermin lah, cermin gede lah nya, bukan Ya. cermin nah, kaca gede Betul, juga kaca kaca plastik. rumah baheula kan gede nya. Nah, lebar sih. Nah, sebenarnya itulah ada mulai panas ya. Besoknya dia ngobrol dengan teman adik saya. Nah, teman adik saya tuh kenal juga sama adik saya yang si abang ini kan mau pulang. Dan lu kata adik saya teh, ya curhatnya tiba-tiba saya bisa nebak segala hal. Si abang tuh, kamu sedang pulang, jangan pulang, udah gak akan hujan. Padahal sedang mendung-mendungnya itu, ya. Tiba-tiba nggak hujan. Gitu. Nah, yang epicnya, yang satu lagi, kita ngelamun melihat genteng rumah, ya genteng ya. Kita ketika lihat genteng rumah, dia teh berbisik dalam diri, ya. Nanti akan ada 5 manuk, 5 burung ya. Yang satunya burung blekok, burung blekok, burung yang suka di sawah yang gede japati lah, bukan, gede japati nih, Belum kerja. burung blekok. Ya. Ya, jadi benar Ya. empat burung pipit Ya. yang satu blekok. Sebelumnya dia kan ada dalam hati kejadian. Ya, selang berapa detik kemudian kejadian. Nah, jadi makin kaget kan dia. Ya. Panas. Terus ketika mau wudhu selalu ada yang membisikkan. Ya. Kalau mau wudhu baca bismillah 3 kali. Bang, itu bekok itu Pak. Bekok Pak. Belekok paling bekok. Aduh. Ini angin serepet tai Pak. Bukan bekok. Serepet Pak. Apa Pak ya? Itu kan belum bekok. Tadi Bapak sudah kentut di luar Pak, bau banget Pak. Angin serepet tai itu Pak. Yang dulu sama. Kita lanjutkan Pak ya. Ya. Di klimaksnya nih. Nah, kebetulan saya punya pengalaman ngerukiah diri sendiri. Ketika saya ngontrak rumah yang sudah Bentar, yang tadi udah beres. Ya, ini backgroundnya sebentar nih ya. Background. Jadi saya pernah mau kesurupan, saya kendalikan dengan zikir pagi dan zikir gelap bisa. Nah, saya mau pakai cara yang sama ke adik saya. Yang ini posisinya nangis, ya kan? Udah gini bang, ambil air putih, artinya baca-bacain lah pakai al-masyurat zikir petang, ya. Dan nangis tuh panas, panas. Dan memang semenjak panas dia suka mendengar suara kuda, suara lonceng. Nah, kakak saya ada di situ yang paling besar. Dia juga mengkonfirmasi memang selama seminggu ini banyak kejadian di rumah. Tiba-tiba ada yang bersin di atas, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada yang batuk di atas, nggak ada siapa-siapa. Nah,
yang menyaksikan tuh berdua gitunya. Terus kakak saya melihat ada cahaya segede balon lah ya, melebat gitu tah, bolak-balik, nggak pernah seperti itu dalam waktu minggu yang sama. Nah, singkat cerita ya, saya jampe-jampe lah ya, bukan jampe, saya doakan lah si air itu dengan amal surat dikasih. Terus dia, saya tanya responnya gimana sekarang, masih tapi agak mengurang. Wah nggak bisa bang, abang nggak bisa nggak bisa mengakui bahwa makhluk yang sedang bersemayam dalam dirinya itu jago, nggak bisa. Sok lemahkan yang maha kuat mah, yang memberikan, yang menciptakan abang, yang menciptakan jin itu juga. Nah tiba-tiba ya, ketika saya sedang memberikan motivasi lah supaya dia mau, dia bisa kuat lahnya jiwana, tidak blok mentalnya, tidak blok. Nah akhirnya, nah tiba-tiba pindah merinding pak, awak-awak pak. Assalamualaikum. Awak siapa tuh? Saya Oh. ya, kira-kira Awak jadi maksudnya? posisinya ini saya. Badan masnya berarti. Nah ini adik saya, ini saya, ini teman saya, ini teman saya. Iya. Jadi yang bertiga tuh targetnya mau keluar adik, Iya. kan? Saya doain, saya kasih motivasi, merinding pak. Saya kenalkan lagi pak, serius pak. Saya kenalkan. Ketika saya kenalkan, ya, agak susah. Iya. Kenalkan lagi, merinding lagi. Wah berat, kepala berat. Ya. Nah, tapi ketika pindah ke saya, Iya. si abang itu, Iya. saya itu mulai, adik saya itu mulai agak kemplong. Iya. Dah, terus saya doain lagi, kasih air lagi. Iya. Ya, kamu ngantuk. Ngantuk banget. Lanjut pak. Belum selesai pak. Ya nggak apa-apa. Nah, minum lagi yang kedua, airnya ngemplong, pindah lagi pak. Dua kali yang kedua. Iya. Nah, yang kedua itu makin kuat. Iya. Saya diusir, pindahlah ke teman saya. Iya. Ketika saya sudah dilepas oleh saya, pindah ke teman saya. Teman saya langsung kayak gini pak. Nah, udah lepas dari teman saya, ya. Rasa lagi si abang, ya. Didoain lagi sama saya pakai amal surat. Ya. Masuk deh ke saya pak. Berinding deh, berat nih 3 kali. Nah sekarang pindah, udah saya bisa handle, Ya. pindah lagi ke kakak saya. Tiba-tiba merinding, tiba-tiba mulus pak. Mulus kan biasanya kalau kayak gitu kan mulusnya apanya? Mulus. Mulus. Nah yang ketiga itulah yang paling susah. Jadi saya juga mengendalinya susah. Berarti terakhir posisinya di mana? Dina. Nah sudah pindah ke kakak saya, Ya. kakak saya mengendalikan, udah beres. Jadi memang ya itu ya pengalaman lah itu aja. Tadi motivasinya apa? Enggak, saya Dikasih kasih motivasi ya, apa? itu, kamu itu lebih mulia daripada jin, gitu kan. Makanya manusia itu lebih tinggi. Udah jangan diunggulkan ya, jangan diakui bahwa itu mereka itu lebih kuat. Kamu punya yang maha kuat. Itulah. Itu pak. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih mengantar tidurnya. Udah jam 2 loh. Nah, Oke. Mungkin cukup segitu dulu dari kami. Ya kita sekian. itu orang. Ya. Ya. Oke. See you next video. Ada.